Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Symphony of the Seas adalah mega proyek paling dramatis yang pernah terwujud di atas permukaan lautan. Ketika berlayar, kapal ini bukan hanya sekedar alat transportasi, melainkan sebuah kota terapung mewah yang memiliki segalanya. Seperti kota modern yang penuh dengan bangunan tinggi megah, Symphony of the Seas menjulang di atas permukaan laut, menciptakan siluet spektakuler yang menghipnotis mata. Dengan panjang lebih dari 300 meter, kapal ini lebih dari 3 kali panjang lapangan sepak bola, tinggi lebih dari 65 meter, setinggi sebuah gedung bertingkat 20. Ini adalah sebuah monster bahari yang membawa ribuan jiwa. Ketika kamu pertama kali melihat kapal ini, akan terasa seperti melihat sebuah istana terapung yang terbuat dari baja. Kapal ini dilapisi oleh ratusan ton cat dengan warna-warni yang indah, menciptakan citra mewah dan eksklusif yang tak terlupakan. Symphony of the Seas memiliki lebih dari 2.700 kabin, masing-masing dirancang untuk kenyamanan dan kemewahan. Interior kabin-kabin ini begitu indah, lengkap dengan fasilitas modern, jendela besar, dan balkon pribadi yang menawarkan pemandangan spektakuler ke lautan luas. Namun, keindahan kapal ini bukan hanya dari luar, melainkan juga dari dalam. Saat kita memasuki kapal ini, kita akan dibawa ke dalam dunia yang luar biasa. Terdapat 12 dek penumpang yang menawarkan berbagai fasilitas, mulai dari restoran mewah hingga kolam renang besar, dan taman tropis dengan ribuan tanaman yang hijau dan segar. Kapal ini juga menawarkan berbagai kegiatan hiburan, mulai dari kasino hingga es krim lezat. Pengunjung dapat menikmati makan dari seluruh dunia di salah satu dari 28 restoran yang tersedia, atau menghabiskan malam di salah satu bar atau klub yang menawan. Sebenarnya, Symphony of the Seas adalah kapal penumpang terbesar di dunia saat ini, bahkan telah diakui oleh Guinness Book of World Records. Tetapi yang dimaksud dengan terbesar sebenarnya bukan hanya tentang ukuran dari kapal. Harmony of the Seas dalam kelas yang sama, lebih panjang beberapa sentimeter. Tetapi Symphony memiliki displacement terbesar. Displacement adalah jumlah air yang dipindahkan oleh kapal karena volumenya. Symphony memiliki berat displacement sebesar 228.000 ton, setara dengan 5 kapal Titanic. Monster seperti ini tidak dapat berlabuh di sebarang pelabuhan. Hanya ada beberapa pelabuhan di dunia yang dapat menampungnya, misalnya Pelabuhan Miami. Pelabuhan ini merupakan terminal penumpang kapal pesiar terbesar di dunia. Symphony of the Seas biasa berlabuh menunggu penumpang di sini. 6.000 orang sedang menaikinya saat ini. Dan dalam satu tahun, 5.600.000 orang melintasi terminal penumpang ini. Jumlah ini lebih banyak dari populasi seluruh Miami. Symphony of the Seas terlihat menonjol dari yang lain karena ukurannya yang luar biasa. Kapal ini dibangun di galangan kapal di Perancis, beberapa kilometer jauhnya dari Eropa. Di benua yang sama yaitu Miami, mereka mulai membangun pelabuhan ini. Jadi secara mendasar, kapal ini tidak dibangun sesuai dengan ukuran pelabuhan, tetapi pelabuhan dibangun sesuai dengan ukuran kapal. Tetapi yang paling mengagumkan adalah bagaimana kapal ini dapat berlayar dengan kestabilan luar biasa di atas samudera yang kadang-kadang berubah menjadi lautan yang ganas. Kapal ini memiliki 3 baling-baling yang besar. Mereka dipasang pada sistem propulsi yang disebut azipod, yang terdiri dari pot besar yang digantung di bawah kapal bagian belakang. Baling-baling mampu berputar 360 derajat, yang berarti azipods memberikan manuverabilitas yang mudah dan cepat pada kapal raksasa ini.
Menaiki kapal sangat mirip dengan menaiki pesawat. Jika dalam penerbangan, pemberangkatan pesawat biasa dimulai sekitar 1 jam sebelum keberangkatan. Tetapi karena 6.000 orang harus menaiki kapal ini, pelayaran dimulai 6 jam sebelum keberangkatan, sehingga semua orang punya waktu untuk masuk ke kapal. Inilah mengapa kapal pesiar hampir selalu berangkat pada malam hari. Seharian penuh, penumpang datang dan naik ke kapal untuk menemukan kabin mereka. Kemudian menjelang senja, gangway akhirnya ditarik kembali. Pintu semua ditutup dan kapal mulai menjauh dari dinding dermaga. Berkat azipos dan rotor ekor tambahan, Symphony of the Seas mampu menyelesaikan manuver sulit secara mandiri tanpa bantuan tugboat. Hanya perlu perahu patroli penjaga pantai kecil yang bergerak di depannya untuk mengatur lalu lintas agar terbebas dari kapal-kapal kecil di sepanjang liner. Kapal raksasa ini sepenuhnya dirancang sebagai kota terapung raksasa untuk bersenang-senang dan berlibur. Di dalam kapal sepanjang lebih dari 3 lapangan sepak bola, terdapat 28 restoran, 3 kolam renang besar, 10 jacuzzi, teater dilengkapi dengan Broadway show paling kompleks, lapangan seluncur, taman tropis, taman air, pusat kebugaran, kasino, dan banyak toko serta butik yang akan membuat para wisatawan merasa terkesan. Hidup di atas kapal ini layaknya hidup dalam cerita dongeng. Tempat orang hanya perlu makan, tidur, dan bersenang-senang. Untuk menghubungkan para penumpang ke 12 deknya, terdapat atrium lift yang berjumlah 6 lift berkecepatan tinggi untuk mengangkut ribuan orang ke ketinggian 70 meter. Dan tanpa terasa, kota terapung ini bergerak dengan kecepatan 48 km per jam menuju Meksiko. Luar biasa bukan? Lebih luar biasa lagi adalah fakta bahwa kapal ini dikendalikan langsung oleh hanya 3 orang saat sedang bergerak. Dan di antara mereka tidak ada pandu, tidak ada kapten kapal, tidak ada nahkoda, bahkan kapten sendiri pun jarang berada di atas anjungan. Di era modern seperti sekarang, orang dapat mengendalikan kapal dari sini, dari kabin kapten. Tidak seperti yang dibayangkan, mereka lebih terlihat seperti pekerja kantoran dengan tempat yang mirip seperti ruang kontrol atau sejenisnya. Dan ini adalah kursi kapten. Anehnya tidak ada kemudi. Kapal ini hanya dikendalikan oleh 2 joystick khusus yang disebut anti-mice. Mereka juga tidak perlu lagi merencanakan rute dengan memeriksa peta. Sistem navigasi menyimpan semua rute yang diperlukan dalam memori. Komputer menghitung jalur dengan mempertimbangkan kedalaman air, terumbu karang, dan fitur-fitur lain dari topografi dasar laut, dan satelit melacak posisi kapal pesiar. Tugas seorang operator hanya perlu memasukkan waktu kedatangan untuk titik berikutnya ke dalam rute. Dan komputer bahkan akan menghitung kecepatan yang bisa dicapai kapal. Jadi semacam autopilot. Saat dimana kapten perlu campur tangan langsung adalah saat kapal mendekati pelabuhan. Saat berlabuh, mereka mengontrol kapal menggunakan mooring konsol khusus. Kompas dan teropong masih tersedia sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi maritim. Untuk mooring sendiri dilakukan dengan bantuan satelit luar angkasa dan GPS. Ketika kapal akhirnya berada dalam posisi yang benar, kapal diikat ke pelabuhan dengan tali tambat khusus, dengan proses doki yang sama seperti yang dilakukan kapal lain selama berabad-abad. Kapal raksasa ini dipegang di tempat oleh 22 tali tambat ekstra kuat, masing-masing berdiameter sekitar 12 cm.
Tidak seperti para penumpang yang turun ke darat untuk menjelajahi objek wisata lokal. Steward dan perwakilan dari layanan logistik pelabuhan bekerja seperti mesin. Di dek bawah, persiapan untuk tugas utama hari itu sedang berlangsung, yakni memasak makan malam untuk 6.000 penumpang sebelum mereka kembali ke kapal. Untuk ini, pertama-tama, mereka perlu memasok beberapa ton bahan makanan dari darat ke kapal. Semuanya berawal dari loading dock atau dock pemuatan. Pemuatan dilakukan pada hari Sabtu. Ini adalah hari pergantian, di mana semua makanan baru diantarkan ke dek kedua. Tempat ini sangat sibuk. Bayangkan saja seorang inventory manager harus memesan stok makanan untuk 23 restoran yang ada di kapal dengan anggaran belanja sebesar $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Jumlah anggaran ini hanya untuk 7 hari makan. Artinya, setiap hari kapal ini menghabiskan sekitar 2,14 miliar rupiah hanya untuk makanan. Jumlah ini lebih besar ketimbang kapal induk yang menghabiskan sekitar 894 juta setiap harinya. Bahkan terkadang ia juga harus menyesuaikan pesanannya berdasarkan siapa yang naik kapal. Misalnya jika penumpang anak-anak lebih banyak, maka harus lebih banyak chicken fingers. Pada hari pergantian, 30 truk tiba di pelabuhan Miami. Mereka membawa 500 palet barang inventaris, dan semuanya harus dimuat ke kapal sebelum pukul 4 sore hari. Setiap keterlambatan dalam operasi dapat menghambat keberangkatan kapal, yang mana juga akan menyebabkan kerugian yang besar. Lebih dari 272 ton makanan dan minuman dipersiapkan hanya untuk 1 minggu pelayaran. Dari loading dock kita menuju ke storerooms atau gudang. Setelah berada di kapal, semuanya dipindahkan melalui pintasan rahasia kapal. Pintasan ini disebut I-95 dan berjalan sepanjang seluruh panjang kapal di dek 2. Mereka akan memisahkan semua persediaan ke lokasi yang berbeda sesuai dengan jenis dan tujuan barang. Kapal memiliki sekitar 20 gudang yang berbeda, yang terbagi dalam freezer, kulkas, kulkas besar, dan gudang kering. Makanan laut, daging, sayuran, dan buah-buahan semuanya dipisahkan dan disimpan di kulkas terpisah. Terdapat juga 6 freezer yang dikhususkan untuk menyimpan 317 kg es krim yang akan dikonsumsi setiap minggu. Barang makanan kering disimpan di dek pertama. Di dalamnya penuh dengan rempah-rempah, coklat, dan kopi. Dapat kamu bayangkan aroma wangi dari gudang ini. Lift digunakan untuk mengangkut makanan ke lantai bawah. Tim akan memeriksa semua makanan setiap hari untuk pengendalian kualitas. Jika buah dan sayuran matang lebih cepat dari yang diharapkan, mereka akan mencoba menggunakannya dalam hidangan lain. Misalnya, brokoli yang terlalu matang dapat digunakan untuk membuat sup brokoli cheddar daripada dibuang. Setelah inventaris disimpan, restoran-restoran di lantai atas mengirim pesanan makanan kepada manajer inventaris. Koki-koki akan datang ke lantai bawah, mengambil pesanannya, dan membawa pergi untuk dimasak. Tahap selanjutnya akan berada di tangan seorang eksekutif chef. Setiap makanan di kapal ini, apapun yang dimakan, adalah tanggung jawab mereka. Tim umumnya terdiri dari 280 koki yang mengelola dapur selama 24 jam selama 7 hari. Setiap koki bekerja dalam shift dengan waktu 10 hingga 12 jam sehari. Kontrak biasanya berlangsung 4 bulan tanpa hari libur. Para koki di kapal memasak hampir 100 menu yang berbeda setiap minggunya. Semua menu dikembangkan di kantor pusat Royal Caribbean di Miami.
Dan setiap minggu, para koki mengikuti rotasi menu yang sama, memasak berbagai hidangan mulai dari domba panggang hingga hand-rolled sushi. Makanan yang disajikan harus beragam agar cocok dengan penumpang dari berbagai negara yang berlibur di Symphony of the Seas dengan berbagai rentang harga. Semua masakan disiapkan di 36 dapur atau juga disebut sebagai galai di kapal. Terdapat 12 restoran khusus di kapal dengan biaya hingga $50 atau Rp750.000 per orang. Dan setiap restoran memiliki dapur kecilnya sendiri. Di ruang yang sempit tersebut, para koki mempersiapkan menu yang sama setiap hari. Misalnya di Jamis Italian, selalu ada pasta segar setiap hari. Di Hawk, ada lebih dari 2.000 ekor tiram disajikan di setiap pelayaran. Namun, jumlah makanan terbanyak disediakan untuk ruang makan utama yang meliputi 3 dek dan melayani hingga 6.000 orang per malam. Makan di sini sudah termasuk dalam tiket, jadi kamu tidak perlu khawatir akan membayar lagi. Sebelum makanan dibawa ke dapur utama, makanan dimulai di salah satu dapur persiapan di sebelah I-91. Ada sebuah tempat pemotongan daging. Di sini mereka mengurus semua potongan daging yang diperlukan. Mereka dapat memotong sekitar 6.803 kg daging sapi dan 4.400 kg daging ayam setiap minggunya. Ada juga ruang pemotongan sayuran dan fish stewing box. Lobster adalah hidangan paling populer di ruang makan utama. Kapal ini menghabiskan sekitar 953 kg lobster setiap minggunya. Selanjutnya, makanan dibawa ke dapur utama di lantai atas. Dapur terbesar di kapal ini dibagi menjadi beberapa kategori seperti dessert, roti, makanan dingin, dan makanan panas. Di bagian dessert, para koki membuat kue, coklat, dan 100 jenis pastry yang berbeda. Di bakery, mereka membuat 40 jenis roti dari berbagai belahan dunia. Semuanya dibuat dari awal. Namun, waktu paling sibuk dari dapur ini biasanya dimulai tepat sebelum waktu makan malam. Ada 6.000 penumpang yang lapar di ruang makan utama. Sebelum persiapan makan malam dimulai, eksekutif chef harus menyetujui semua hidangan. Ia akan mencoba setiap hidangan dan memberi masukan. Para koki akan mencatat dan mulai memasak. Para koki dapat melihat jumlah pesanan setiap hidangan di layar. Sistem juga dapat melacak seberapa banyak persediaan yang digunakan. Di cold room, salad dan hidangan pembuka seperti carpaccio disiapkan. Di hot room, para koki menyajikan sup, saus, lauk, dan hidangan utama. Akhirnya, para pelayan akan mengantarkan hidangan-hidangan itu ke para penumpang yang telah lapar di ruang makan utama. Diperlukan sebanyak 1.085 orang mulai dari kru inventaris, koki, pelayan, dan pencuci piring untuk menjalankan operasi besar ini setiap harinya. Bersama-sama, mereka memasak hampir 11 juta makanan setiap tahunnya.
dan mereka melakukannya di atas kapal yang bergoyang di tengah laut. Di samping itu, penumpang bahkan seringkali tidak menyadari proses sibuk dan melelahkan dari hidangan lezat yang mereka makan. Mereka akan terus makan hingga hidangan ke-8 mereka dalam sehari. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.